Selengkapnya pendengar PA di 107,5 per FM Channel dalam konfirmasi per FM di 107,5 per FM Channel Radio Berita nomor 1 di Bandung bersama saya Irfan Budiawan. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Ya, pendengar PR, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyesalkan hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru atau TPG dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang pada kesempatan malam hari ini. Pendengar PR, bersama pemerhati pendidikan ada Bapak Indra Karismiaji. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Irfan? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Indra kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Indra, ini cukup kaget adanya ataupun juga hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru ini. Kalau saya nggak heran, karena saya sendiri sudah membahas ini kira-kira bulan Februari tahun 2021. Karena waktu itu sudah ada wacana dari Kemendikbud, memang ada keinginan untuk menghapus tunjangan profesi guru. Saya udah pernah bahas, udah ada podcastnya. Februari 2021, jadi udah 1,5 tahun lalu saya bahas. Oke, baik. Nah, dengan adanya ini kekhawatiran apa sebetulnya yang juga terutama bagi para pendidik dengan hilangnya tunjangan profesi guru ini? Apakah juga ini akan menurunkan kinerja para guru atau seperti apa nih dampak yang akan dirasakan di dunia pendidikan sendiri? Sebelum ada tunjangan profesi guru, itu kan guru-guru kita itu memang penghasilannya sangat minim ya. Makanya dulu dimunculkanlah tunjangan profesi guru ini untuk meningkatkan penghasilan mereka. Nah, sekarang kalau ini dihapus, ya berarti mereka kembali lagi seperti dulu lagi menjadi guru-guru yang betul-betul penghasilannya sangat minim. Dan itu bicara mereka yang PNS ya. Kita nggak bicara guru-guru honorer yang sekarang pun sebetulnya penghasilan mereka sudah tidak layak kan begitu. Itu dampaknya dengan penghapusan tunjangan profesi guru ini, Kang. Baik. Melihat dengan tidak adanya hal ini, apakah tidak ada melihat bahwa ini tidak adanya kepedulian serius terhadap dunia pendidikan? Terus terang sih kalau saya melihat memang mereka yang berada di pucuk pimpinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini bukan mereka yang memahami kondisi pendidikan di Indonesia, memiliki wawasan Nusantara kan begitu. Jadi agak sulit kalau kita mengharapkan mereka bisa menyelesaikan atau sedikitnya mencari solusi untuk permasalahan pendidikan Indonesia yang pada dasarnya mereka sendiri tidak memahami, gitu. Ini masalah utamanya sebetulnya. Baik. Tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya adalah melalui pendidikan. Tapi dengan adanya seperti saat ini berarti tidak adanya upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hak dasar soal pendidikan ini. Ya, ini makanya kan tergantung dari sebetulnya yang kita bingung sebetulnya adalah konsep dari revisi undang-undang Sisdiknas yang dibuat pemerintah ini arahnya kemana sih? Dasar filosofinya apa sih kan begitu? Itu yang tidak pernah dijelaskan, tidak pernah ada dialog. Kita bahkan tidak tahu tim penyusunnya ini siapa,
tiba-tiba ujuk-ujuk dipaksa untuk masuk prolegnas prioritas 2022 ini, dan munculnya pun kan di akhir nih, di Agustus akhir. Besok hari Senin akan dibahas dalam rapat panja prolegnas prioritas 2022 apakah memang akan masuk sebagai prolegnas prioritas. Harapan kami sih ditunda dulu RUU Sisdiknas ini masuk ke dalam prolegnas prioritas supaya tidak lagi muncul sebagai undang-undang Bandung Bondowoso atau undang-undang yang cepat sekali disusun, disahkan, minim pelibatan publik, dan akhirnya memang menjadi sebuah produk hukum yang tidak sesuai dengan aspirasi publik, dan itu akan berujung ke gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kami semua sebagai pegiat pendidikan menyarankan udah tunda dulu lah, kita duduk bersama dulu, kita desain yang baik, termasuk urusan tenaga pendidik kita ini mau kita desain seperti apa. Kalau kita belajar dari negara-negara yang sistem pendidikannya itu baik, contoh negara tetangga kita, Singapura, Jepang, itu justru yang namanya guru itu penghasilannya yang tertinggi. Artinya memang tidak sembarangan orang bisa jadi guru, hanya orang-orang pilihan saja. Dan karena penghasilan mereka sangat tinggi, mereka nggak mikirin lagi nyari tambahan atau bahkan korupsi, enggak. Mereka akan fokus ke mendidik anak didiknya, dan itu yang membuat kualitas pendidikan di negara-negara tersebut baik. Nah, itu kan salah satu yang bisa kita contoh sebetulnya kalau kita punya konsep. Nah, sayangnya revisi undang-undang rancangannya ini kita nggak tahu konsepnya bagaimana, jangan-jangan nggak punya konsep. Karena kalau kita baca naskah akademiknya sendiri, itu banyak yang nggak nyambung gitu antara satu pokok pikiran dengan pikiran yang lain, dasar filosofinya apa, dapatnya dari mana, kan gitu. Jadi contoh aja nih sebagai contoh ya yang paling mudah. Mereka banyak bicara tentang profil pelajar Pancasila. Nah, lucunya di dalam naskah akademik dikatakan profil pelajar Pancasila ini bukan diturunkan dari sila-sila Pancasila. Oke. Nah, terus ngambil dari mana, kan kita bingung kan gitu. Bukannya harusnya pendidikan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Terus sekarang kalau tiba-tiba membuat profil pelajar Pancasila tapi tidak diturunkan dari sila-sila Pancasila secara eksplisit, ngambilnya dari mana? Jangan-jangan bukan Pancasila nih yang dibuat. Itu salah satu contohnya aja, dan ini banyak sekali kontroversi lain yang ada dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional ini, Kak. Oke, baik. Sebetulnya melihat bahwa tadi Anda menyampaikan bahwa memang latar belakang di pucuk pimpinan ini tidak memahami secara eksplisit sebetulnya bagaimana dunia pendidikan ini harus dibawa kemana, seperti itu. Apakah hal ini juga sangat sulit untuk dalam artian mungkin diprotes lah seperti rekan-rekan tenaga pendidik sendiri? Ya, apalagi kalau kita bicara perut ya, urusan perut ya pasti diprotes lah, kan begitu. Tapi sebetulnya kalau buat saya paling penting desainnya itu seperti apa. Kan nggak bisa ujuk-ujuk saja, ya kan, mengubah, apalagi kita bicara ini hajat hidup orang banyak kan. Gitu, tiba-tiba misalnya dihilangkan tanpa ada penjelasan yang jelas. Apakah memang akan dihilangkan begitu saja, atau adakah mekanisme yang lain, misalnya berbasis merit system misalnya, atau apalah. Itu yang penting kan ada penjelasannya, bisa tertera dalam naskah akademik, ada kajiannya, kan gitu. Karena
Karena gini, yang mungkin banyak para pendengar PRFM ini juga belum paham, RUU Sisdiknas yang sekarang ini didesain sebagai sebuah kumpulan undang-undang. Jadi pendekatannya omnibus juga. Ya, oke. Dan ini menggabungkan 3 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri. Yang kedua adalah Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga adalah Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, kita mau lihat ya, sekarang perbandingannya antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan draft RUU Sisdiknas yang baru. Di Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 16 disebutkan pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 2-nya, ayat 2-nya, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Jadi clear ya? Di Undang-Undang Guru dan Dosen yang lama itu jelas ada tunjangan profesi guru, besarnya adalah 1 kali gaji pokok. Itu clear. Nah, sekarang di draft RUU Sisdiknas pasal 105 dikatakan dalam menjalankan petugas keprofesian, pendidik berhak A. memperoleh penghasilan atau pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. C. memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual. D. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi secara berkelanjutan. Nah, jadi tidak ada tunjangan profesi di sini, jumlahnya yang berubah atau bagaimana nggak ada. Jadi betul-betul hilang. Dan karena tidak ada penjelasannya, wajar organisasi guru, pendidik, termasuk saya sebagai aktivis pendidikan, yang menganggap memang desainnya akan dihapus. Apalagi saya pribadi sudah mendengar wacana ini sejak 2 tahun yang lalu, sejak awal Mendikbud menjabat jabatan menteri ini. Jadi mungkin sudah lama desainnya ingin dihapus, tapi alasannya apa? Walau-walam, kita nggak ada yang tahu. Hingga saat ini pun alasannya tidak ada yang tahu seperti itu. Bahkan ya, coba aja Kang diundang, mau nggak Mendikbudnya ngomong di PRFM, suruh jelasin. Oke. Nggak pernah mau kan gitu. Oke, baik. Oke, berarti mau tidak mau Sisdiknas ini tidak ada duduk bersama dengan para tenaga pendidik khususnya seperti itu, yang mau tidak mau ini mengambil keputusan sepihak yang merugikan para tenaga pendidik. Bukan hanya merugikan tenaga pendidik, kan? Kita harus berpikir dong dampaknya, kan begitu. Guru-guru ini adalah yang mendidik anak-anak kita, kan? Ya. Sekarang bayangkan kalau mereka 1 kali gaji setiap bulan itu tidak mereka terima lagi. Kira-kira berdampak nggak dengan kinerja mereka? Pastinya. Dengan bagaimana mereka mendidik anak-anak kita. Berdampak kan? Pasti. Kita aja kalau gaji dikurangin, ya hitungannya misalnya setengah, ini kan berarti setengahnya nih. Ya kan? Kalau gaji dia sekarang gaji dia 2,5 juta, berarti dapat tunjangan profesi dia dapat 5 juta kan? Tiba-tiba 2,5 jutanya diambil lagi nih, tinggal 2,5 juta lagi, pasti berdampak kan? Nah, itu apakah difikirkan oleh para pembuat rancangan atau draft RUU Sisdiknas ini?
ada nggak kajian akademisnya? Kenapa langkah itu yang diambil? Kalau ada, nggak apa-apa, tunjukkan, dan itu kita berani perdebatkan kan. Tapi itu kan nggak pernah ada. Jadi inginnya memang menurut mereka ini sudah yang terbaik dan nggak bisa diganggu gugat lagi. Padahal kita bicara Indonesia ini 17.000 pulau kan gitu, dengan kondisi yang berbeda-beda, kebutuhan berbeda-beda, tapi sepertinya tidak dipahami kondisi tersebut. Sangat disayangkan. Oke. Terakhir, apabila memang ini terus dilanjutkan ke prolegnas seperti itu atau bahkan disahkan seperti itu, apa yang mungkin akan dilakukan oleh rekan-rekan tenaga pendidik? Apakah akan memang diajukan ke Mahkamah Konstitusi kah untuk ditinjau seperti itu, dilakukan judicial review? Sebelum ke sana, kita harus secara objektif menilai dulu ya. Tadi ya dampaknya kan gitu. Dengan ini kan undang-undang yang sangat penting kan. Ini kan kita bicara masa depan bangsa ini. Bagaimana generasi penerus kita siapkan untuk mengambil alih negara ini, untuk mereka kelola, mereka pimpin kan begitu. Itu kan tujuannya kan. Betul. Nah sekarang kalau ternyata dibuatnya asal-asalan dan mungkin menguntungkan sebagian kecil orang yang mungkin punya kepentingan dengan menyusun undang-undang yang seperti ini, apa dampaknya bagi bangsa ini? Jadi kita jangan melihatnya hanya dari sisi gurunya, tapi kita melihat dari kepentingan bangsanya. Saya baru saja sore tadi selesai kita diskusi online dengan Profesor M. Nasir. Beliau dulu ada Menristek Dikti periode 2014-2019. Jadi periode pertamanya Pak Jokowi. Beliau dengan tegas menjelaskan apa yang dilakukan oleh Kemendikbud saat ini. Beliau sangat khawatir akan terjadi generation loss. Jadi benar-benar kita akan kehilangan satu generasi karena tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan proper, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pendidikan, asal-asalan. Ini mantan Menteri Pendidikan loh yang bicara kan begitu, yang baru berapa tahun yang lalu saja gitu, baru 3 tahun yang lalu masih menjabat. Beliau mengatakan ini bahayanya generation loss saja. Dan kami semua para pegiat pendidikan yakin kalau ini dilanjutkan, dampaknya adalah generation loss. Kita akan hilang satu generasi karena aturan yang betul-betul parah, yang kacau. Nah untuk itu kami minta bantuan masyarakat untuk mendukung kami supaya undang-undang yang sangat penting ini dibuat secara baik, secara benar, secara proper, tidak sesuka hati, karena ini kepentingan seluruh bangsa. Jadi saya nggak bicara hanya kepentingan guru ya kan gitu. Tentunya kami para pegiat pendidikan, kalau undang-undang Sisdiknas ini disahkan tanpa ada pelibatan publik, tanpa ada perdebatan, tanpa ada diskusi, jelas kami akan gugat ini ke MK. Tapi dengan kita gugat ke MK, kita akan kehabisan waktu, energi, uang untuk membahas hal yang harusnya kita bisa fokuskan urusan pendidikannya kan. Ya, betul. Tapi malah nanti kita fokus ke urusan gugat-menggugatnya. Kenapa nggak kita dari awal membuat undang-undang ini yang betul-betul membawa aspirasi kita semua? Jadi saya justru berharap semua masyarakat membantu kami, mendukung kami. Tuntutan kami bukannya menolak, bukannya kami menjadi oposisi tidak sesuai dengan pemerintah atau
punya agenda khusus. Tidak, kami hanya ingin ayo undang-undang ini dibuat yang proper, dibuat yang memang betul-betul sesuai dengan kaidah penyusunan undang-undang, di mana harus ada pelibatan publik, melibatkan pakar-pakar, ada kajian akademis. Ini bikin undang-undang Sisdiknas tapi nggak ada kajian akademisnya, kan lucu gitu. Kita nggak tahu pakarnya siapa, nggak pernah diumumkan, nggak pernah disampaikan, tiba-tiba muncul aja seperti ini. Kami semua yang aktivis pendidikan membaca naskah akademik aja ngeliat, wah ini mahasiswa yang belum bisa bikin proposal skripsi nih, yang bikin naskah akademik RUU Sisdiknas. Itu tanggapan kami loh, para aktivis pendidikan. Ini gimana mau bikin undang-undang kok levelnya kayak mahasiswa yang belum mampu bahkan bikin proposal skripsi. Nah ini bahaya sekali, Kak. Oke, jadi tidak menyoal soal tenaga pendidiknya saja, tetapi keberlangsungan soal dunia pendidikan ini, seperti itu ya Pak? Betul, masa depan anak-anak kita kan, jangan sampai kita kehilangan satu generasi. Oke. Hanya karena kesalahan dalam mengambil langkah kebijakan pendidikan. Jangan coba-coba seperti itu ya. Oke, baik Pak Indra, kita pantau terus seperti apa perkembangannya dari Sisdiknas ini yang tentunya menuai begitu banyak polemik ini. Terima kasih, lain waktu kita akan berbincang kembali Pak Indra untuk berbincang soal Sisdiknas ini. Selamat malam, sehat terus. Ya, pendengar PR, baru saja kita bergabung bersama Pak Indra Karismiaji. Garis bawahi, ini tidak hanya soal tenaga pendidiknya, tetapi bagaimana masa depan dunia pendidikan dengan adanya